perubahan konstitusi di beberapa negara. Yang pertama ada Indonesia, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang atau amandemen. Periode pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana pada periode ini merupakan periode awal berdirinya NKRI dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia merupakan negara Republik Serikat. Periode ketiga terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Di era ini merupakan berlakunya undang-undang sementara sebelum dilakukannya dekret presiden. Sebelum terjadinya dekret presiden. 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 merupakan era dekret presiden dan kembali diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang terakhir dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002 dan berlaku hingga saat ini. Negara kedua yaitu Korea Selatan, merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945, telah mengalami beberapa kali amandemen undang-undang. Dan amandemen yang terakhir terjadi pada tanggal 29 Oktober 1987. Selanjutnya yaitu Amerika Serikat. Konstitusinya diambil dari Konvensi Konstitusi di Pennsylvania, rampung pada tanggal 17 September 1787, dan dalam sejarah inilah Amerika tercatat telah mengalami 27 kali amandemen undang-undang. Selanjutnya negara yang keempat yaitu Australia. Perubahan konstitusi di Australia dapat dipengaruhi daripada referendum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah Inggris. Sejak Revolusi Glorious pada 1688, konsep kedaulatan parlemen di Inggris menjadi acuan konstitusi legislatifnya. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang pertama yaitu nilai normatif, yaitu di mana konstitusi dijalankan dengan sepenuhnya dengan maksimal. Nilai yang kedua yaitu nilai nominal, di mana konstitusi belum dijalankan dengan sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah nilai semantik, di mana konstitusi itu tidak dijalankan sama sekali. Bahasan selanjutnya yaitu ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua ada TAP MPR, ketetapan MPR yang disahkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya yaitu Perpu atau Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, dan juga Perda Kabupaten atau Kota. Bahasan yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran konstitusi dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menanamkan kesadaran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan bentuk dari rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kepekaan dan ketanggapan dalam melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, kesadaran dan tanggap dalam menjalankan kewajiban pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kelima, kepekaan dan ketanggapan dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta yang keenam yaitu kepekaan dan ketanggapan dalam menjalankan ketertiban dunia. Sekian materi konstitusi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.